wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qail bihuquqillah ma dhaqat illa wa farrajaha Allah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hadd 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi bi qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kesehatan dan afiat, dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah Allah selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baik kepada kita, terutama untuk berkumpul di majelis yang baik, berkumpul di tempat yang baik, dan bersama orang-orang yang baik. Kita selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Rabbi faj'alna minal akhyar. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk dari orang-orang yang baik. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah karena telah meringankan langkah kaki kita untuk yang pertama kita hadir ke masjid ini, sholat berjamaah maghrib di masjid ini, lalu duduk dan mendengarkan tausiah dan taujihat atau watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Lalu setelah itu kita melaksanakan sholat isya berjamaah, memakmurkan waktu-waktu yang sebagaimana para aulia dan para waliullah di waktu-waktu ini mereka tidak beranjak dari tempat ibadahnya. Mereka memakmurkan dengan membaca aurat, membaca Al-Quran, menelaah daripada halal dan haram. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang saleh, para waliullah, dan kita duduk di sini sebagaimana kita ittiba dengan mereka, dan mudah-mudahan dengan ittibanya kita kepada mereka telah dikumpulkan bersama mereka di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah tertera di tema, kalau Anda melihat mungkin dari medsos, bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan beberapa fakta menarik mengenai seorang imam yang agung, yaitu termasuk daripada imam 4 madhab yang madhabnya terbanyak diikuti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Insyaallah. Siapakah beliau? Beliau adalah Al-Imam Muhammad bin Idris bin Abbas yang dikenal dengan Asy-Syafi'i atau Imam Syafi'i. Beliau adalah seorang imam yang agung, termasuk dari salah satu pendiri madhab Syafi'i. Karena kita kenal ada 4 madhab yang hingga kini masih terus berkembang dan diikuti oleh banyak umat Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya sebelumnya banyak sekali madhab-madhab yang diikuti oleh umat Nabi Muhammad. Kalau tidak salah sampai ada 13 madhab. Tapi yang berkembang ke bawah, dalam artian masih mempunyai pengikut yang banyak dan ada peninggalan-peninggalan berupa literatur atau kitab, adalah 4 madhab ini. Madhabnya Imam Abu Hanifah yang banyak diikuti oleh orang-orang Asia Selatan, kalau saya tidak salah, India, Pakistan.
Lalu madhabnya Imam Malik bin Anas atau madhab Maliki, bernama madhab Hanafi, yang diikuti oleh orang-orang di sekitaran Hijaz, karena Imam Malik itu tinggalnya di kota Madinah. Lalu ada madhab Imam Ahmad bin Hanbal yang sekaligus murid daripada Imam Syafi'i juga. Ada madhab yang terbesar yaitu madhab Syafi'i yang termasuk banyak diikuti oleh orang-orang yang ada di negeri kita tercinta ini, yaitu Indonesia atau termasuk di Asia Tenggara. Imam Syafi'i memiliki jasa yang cukup besar bagi umat Nabi Muhammad SAW. Karena dengan adanya beliau, yaitu mengenalkan kita atau mengajarkan kita bagaimana tata cara beribadah yang baik sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dengan mengikuti madhab beliau atau ajaran beliau, berarti kita telah melaksanakan ajaran Nabi Muhammad dan ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW dengan baik atau dengan pemahaman yang benar. Nah, beberapa tahun ini banyak ungkapan-ungkapan yang seakan-akan sering membenturkan antara Al-Imam Syafi'i dengan Rasulullah SAW. Ini ungkapan-ungkapan yang cukup berbahaya, yang cukup fatal, yang kelihatannya benar, tapi kalimatul haq yuridu bihil batil. Ada beberapa oknum, perlu saya sampaikan di sini, yang mengatakan bahwa kenapa kita harus bermadhab, mengapa kita harus mengikuti Imam Malik atau mengikuti Imam Syafi'i. Karena kita di Indonesia rata-rata kita jalan fikihnya atau cara kita beribadah atau tata cara kita beribadah itu mengikuti daripada ajaran-ajaran Syafi'iyah atau ulama Syafi'iyah yang bermuara kepada Imam Syafi'i. Sholat kita ini juga notabene-nya ajarannya Imam Syafi'i. Wudhu kita notabene-nya adalah Imam Syafi'i. Puasa kita juga dengan cara Imam Syafi'i. Haji kita dengan caranya Imam Syafi'i. Atau ketika di sana ada kita menggunakan madhab-madhab lain karena adanya satu kedaruratan. Zakat kita dan semua ibadah kita rata-rata yang ada di Indonesia ini adalah menggunakan tata cara pemahaman, yaitu pemahamannya Imam Syafi'i dalam memahami Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, banyak orang mengatakan kenapa kita harus bermadhab Syafi'i atau mengikuti Imam Syafi'i? Kenapa kok tidak langsung Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Kita sering ya mendengar seperti itu ya. Kenapa kalau kita tidak kembali ke Al-Quran dan Sunnah? Apakah Imam Syafi'i ini lebih alim daripada Rasulullah SAW? Nah, ini pernyataan-pernyataan seperti ini pernyataan yang cukup berbahaya yang dimuliakan oleh Allah. Karena kalau kita mengikuti pernyataan tersebut, seakan-akan kita membenturkan Imam Syafi'i yang sudah beratus-ratus tahun madhabnya diikuti oleh bahkan para ulama besar itu. Mereka semua bermadhab rata-rata, termasuk kakek-kakek kita orang daripada bangsa Alawiyin, mereka semua bermadhab dan madhabnya kebanyakan Syafi'i. Imamul Muhajir madhabnya Syafi'i, dibuktikan dengan di Hadramut adalah kebanyakan ulama mengamalkan madhab Syafi'i, bukan madhab yang lain. Sampai anak turunnya, sampai Imam Abdullah bin Abdul Haddad, Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, sampai Habib Ali, semua Anda teliti, semua mereka menjalankan daripada tata cara atau pemahamannya Imam Syafi'i dalam beribadah atau dalam menjalankan syariatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dari segi keluarga ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada yang mengatakan bagaimana madhab ahli bait, ya madhab ahli bait ya madhabnya Imam Syafi'i. Sebab Imam Syafi'i juga belajar kepada Imam Malik. Belajar, nanti kita akan sebutkan. Imam Syafi'i itu pernah berguru sama Sayyidah Nafisah. Kurang ahli bait apa Sayyidah Nafisah? Sayyidah Nafisah itu putri daripada Sayyidina Hasan Al-Anwar.
Sayyidina Hasan Al-Anwar itu putri daripada Sayyidina Zaid. Sayyidina Zaid ini putranya daripada Sayyidina Hasan, putranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan beliau belajar kepada Sayyidah Nafisah itu lama. Makanya beliau juga madhabnya madhab Ahlul Bait. Madhabnya Imam Abu Hanifah, ya madhabnya Ahlul Bait. Beliau belajar dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Ya, apa yang dimuliakan Allah sehingga seluruh keluarga Nabi Muhammad hingga sekarang. Jadi tidak ada alasan lain. Makanya jangan sampai membenturkan Imam Syafi'i dengan Rasulullah. Di satu sisi ada orang-orang yang membenturkan, mengatakan tidak usah bermadhab, ayo kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada Anda mendengar seperti itu atau Anda divonis seperti itu, tinggal Anda jawab saja. Apakah dengan kita mengikuti Imam Syafi'i berarti kita meninggalkan Sunnah atau Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad SAW? Ya tentu tidak. Kita itu lebih, Imam Syafi'i itu lebih ngerti Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad ketimbang orang-orang yang baru ada sekarang ini. Kenapa saya bisa mengatakan seperti itu ya? Nanti kita akan ulas bagaimana Imam Syafi'i itu adalah seorang yang patut menjadi panutan atau kita ikuti madhabnya. Karena juga Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu dalilnya kita bermadhab. Bertanyalah kepada ahlul dzikri, kata Allah, ai ahlul ilmi, atau orang yang ahli ilmu, kalau engkau itu gak tahu apa-apa yang tidak engkau ketahui. Itulah bagaimana kita harus mengikuti para ulama yang bersambung sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan termasuk yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW zamannya adalah 4 madhab ini. Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Abu Hanifah itu adalah seorang tabi'i. Imam Malik itu seorang tabi'ut tabi'i karena belajar dengan Sayyidina Abdullah bin Abbas, belajar kepada Sayyidina Imam Nafi'. Imam Nafi' belajar kepada Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi tabi'ut tabi'i. Tabi'i itu yang belajar dengan sahabat. Imam Abu Hanifah masih banyak mengalami sahabat. Dia itu tabi'i, dekat zamannya dengan Rasulullah. Imam Syafi'i termasuk belajar dengan Imam Malik. Maka yang dimuliakan oleh Allah, alhasil itu adalah pembenturan pendapat-pendapat yang bahaya untuk diikuti. Nanti kalau kita mengikuti Imam Syafi'i, apakah kita tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah? Ya jelas kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dengan cara yang sangat benar, karena mengikuti pemahaman orang-orang yang punya kapasitas dalam beristinbat langsung dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mau orang sekarang ngomong langsung kembali ke Al-Quran dan Sunnah, mau tidak belajar sejarah, mereka umpama mengatakan kembali rujukannya apa? Kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim. Imam Bukhari sendiri jauh zamannya duluan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sudah jadi ahli hadis jauh zamannya dengan Imam Malik. Sebelum adanya Imam Bukhari itu Imam Malik sudah punya kitab kumpulan hadis, Al-Muwatta namanya. Itu isinya 100.000 hadis, ditulis dengan tangannya Imam Malik sendiri. Ya, nah kita lihat, bahkan kita kalau baca Bukhari tadi yang kita baca Bukhari itu kita lihat banyak an Malikin an Nafi'in, an Malikin an Nafi'in, an Malikin an Nafi'in. Itu Imam Malik memilih gurunya Imam Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad putra Sayyidina Umar. Ya, Imam Bukhari sendiri mengambil jalan daripada mereka. Ya, jadi mereka punya kapasitas, sudah sering disampaikan, untuk beristinbat langsung dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, orang-orang sekarang baru baca buku terjemah kok. Bacanya buku terjemah, Al-Qurannya yang dibaca untuk memvonis orang atau membuat hukum terjemah. Ini kan fatal, dia nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa nahwu shorof, yang dibaca hadisnya terjemah. Yang sudah terjemah, ya bukan tidak boleh, tidak masalah, tetapi bahaya kalau sampai lalu menghukumi seseorang dengan langsung seperti itu. Anda fatal loh kalau nggak bisa bahasa Arab terus langsung ngambil hukum dari Al-Quran. Ada orang langsung Anda hukumi pakai ayat Quran, atau ada orang langsung Anda hukumi langsung dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahaya, karena Al-Quran bahasanya tinggi. Anda kalau nggak ngerti maksudnya Al-Quran, tidak punya ilmu yang mendukung untuk
kita mengambil hukum dari Al-Quran, fatal jadinya. Contoh saja, kalau Anda tidak tahu bahasa Arab dan ilmu pendukungnya seperti nahwu, shorof, dan lain sebagainya, itu bahasa-bahasa di Al-Quran itu ada kata-kata yang hurufnya sama tapi artinya beda. Hurufnya sama tapi kata-katanya sama tapi bisa berbeda arti. Itu kalau ada orang yang menguasai bahasa Arab tidak bisa tahu maksudnya. Bahaya. Di surat Al-Isra itu ada. Kalau orang itu nanti di dunia itu dalam keadaan buta, maka di akhirat nanti juga akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Kalau tidak paham ilmunya, kesian dong orang-orang yang buta. Di akhirat tidak bisa melihat Rasulullah SAW karena dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena ini perlu pemahaman para ulama gitu, yang ngerti, dia hafal hadis, memahami Al-Quran juga. Kenapa disyaratkan orang itu yang mengambil hukum dari Al-Quran beristinbat langsung dari Al-Quran seperti para imam madhab, mujtahid, mutlak mereka itu. Kenapa kok disyaratkan harus hafal paling tidak 100.000 hadis? Paling tidak cuma hafal, menguasai serta sanadnya sampai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena terkadang di Al-Quran itu ada sesuatu yang dijelaskan di dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW. Saya kasih contoh mengenai pembahasan kisos. Orang kalau mencuri dipotong tangannya. Di Al-Quran dijelaskan tidak bagian mananya batasnya dipotong? Tidak ada. Sini, apa sini yang dipotong? Dijelaskannya di hadisnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan yang dipotong bagian pergelangan tangan. Nah, kalau tidak tahu ilmu hadisnya langsung dari situ, ya detail tangannya orang segini. Ya, hanya itu penting kita mengikuti. Jadi jangan membenturkan antara Imam Syafi'i dan Nabi Muhammad SAW. Menarik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Syafi'i ini kenapa pantas menjadi seorang imam yang harus kita ikuti atau kita panuti selain imam yang lain? Yang keempat, Imam Syafi'i ini dikatakan fakta yang pertama itu qala Imam Nawawi rahimahullah. Jadi dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Tadhibul Asma' wal Lughat bahwa Nasya Syafi'i radhiyallahu anhu yatiman fi hijri ummihi fi qillati 'ishin wa dhiqi hal. Imam Syafi'i ini lahir tahun sekitar 150 Hijriah. Ya. Ketika Imam Syafi'i ini lahir, di tahun yang sama meninggal seorang ulama yang bernama Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi di tahun itu meninggal, lahirnya Imam Syafi'i. Diceritakan di sini Imam Syafi'i itu memang lahir dalam keadaan yatim, ya, sehingga beliau itu diberi nama Muhammad bin Idris dengan nama Syafi'i, itu mengambil dari nama kakeknya, ya, kakeknya, maka dia disebut Asy-Syafi'i, mengambil keberkahan dari kakeknya. Disebut Imam Syafi'i itu dari marga kakeknya, itu salah satunya ada yang namanya Syafi'i. Ya, dalam keadaan yatim, beliau itu dalam keadaan di sini diceritakan Nasya Syafi'i, Imam Syafi'i itu hidup radhiyallahu anhu yatiman fi hijri ummihi, dirawat atau dipelihara oleh ibunya. Fi qillati 'ishin wa dhiqi hal, dalam keadaan cukup memprihatinkan. Hidupnya cukup memprihatinkan dalam artian di bawah garis kemiskinan dan cukup berat Imam Syafi'i di masa kecilnya. Wa kana fi sibahu yujalisul ulama, tetapi dalam keadaan yang cukup banyak kesulitan, dalam keadaan miskin, itu tidak menyurutkan langkah beliau atau menyurutkan semangat beliau yang masih muda untuk berguru dan duduk kepada para ulama. Bahkan diceritakan umur 13 tahun itu Imam Syafi'i sudah dikirim ke Madinah untuk berguru kepada Imam Malik sama ibunya. Umur 13 tahun. Ya. Lalu wa yaktubu ma yastafidu fil 'idami wa nahwiha li'ajzihi 'anil waraqi hatta mala'a minha khabaya. Sampai dikisahkan Imam Syafi'i ini saking dia
tidak bisa beli alat tulis. Beliau tuh kalau belajar sama ulama itu sampai nulisnya di tulang-tulang. Imam Syafi'i tidak punya loh, sampai nulisnya tuh di tulang-tulang, di daun-daun atau di kain-kain dia tulis, ya, kain bajunya. Sampai beliau itu kan tinggal di sebuah tenda gitu sama ibunya, tinggal dengan mendirikan tenda. Sampai kain penutup tendanya, ini kain tendanya ini penuh dengan tulisan ilmu. Saking tidak bisa biara tulis. Dalam keadaan seperti itu semangatnya untuk berguru, semangatnya cari ilmu luar biasa. Sampai apa? Sampai di tenda-tendanya itu penuh dengan tulisan para ulama, tulisan catatan-catatannya dia berguru dengan para ulama. Nah kita zaman sekarang sudah serba kecukupan, serba gampang, suruh datang ke majelis ilmu setengah mati. Suruh belajar ilmu malas. Sekarang ini sudah tambah gampang loh kita cari ilmu. Dulu mungkin 10-20 tahun yang lalu masih kita pakai buku tulis, nulis masih ya, masih. Tapi sekarang sudah gampang. Sekarang ini ada HP, malas nulis bisa difoto, iya kan? Ada aplikasi. Aplikasi itu kalau malas nulis tinggal kapok, tidak usah aplikasi. HP itu bisa copy paste, masukin di WhatsApp jadi tinggal baca. Orang yang dulu harus nulis, sekarang gampang. Majelis ilmu itu sekarang nggak bayar. Ya dari dulu juga nggak bayar, cuma berat dulu itu. Orang mau datang ke majelis ilmu itu berat. Sekarang kendaraan banyak, apa-apa gampang. Memang orang sekarang ini untuk belajar ilmu berat. Makanya orang ahli ilmu ini sekarang sedikit. Orang ahli ceramah banyak. Orang dulu orang ahli ceramah tidak banyak. Tapi orang ahli ilmu banyak. Mereka belum betul-betul belajar. Zaman dulu ulamanya sedikit, tapi yang masuk Islam banyak. Yang ceramah sedikit, tapi yang masuk Islam banyak. Orang sekarang yang ceramah banyak, yang masuk Islam sedikit. Ya Pak ya? Iya, karena sekarang ini untuk majelis ilmu orang-orang itu juga semangatnya padahal lebih gampang. Sekarang kayak di majelis ini saja, tidak bisa hadir. Lihat YouTube sudah keluar, lihat TV bisa dari rumah. Ya, itu terkadang orang masih malas. Karena apa? Karena di hati kita masih terlalu mencintai dunia, ya, terlalu sibuk untuk mencari dunia sehingga apa? Banyak cari ilmu kita sudah capek, ya. Banyak cari ilmu kita sudah capek. Ini Imam Syafi'i semangatnya luar biasa. Dulu berat loh, kamu mau cari guru kayak Imam Syafi'i berat. Harus jauh dari negerinya, harus ke kota Madinah, duduk sama Imam Malik. Sekarang kita nggak perlu ke Hadroboh, lihat streaming atau kumar ceramah kita bisa dengar. Setiap hari kita bisa ngikuti, cuma modal kuota. Ya mana? Lebih gampang kita sekarang ini, ya. Imam Syafi'i dulu berat, ya. Kawan yang dimuliakan oleh Allah, selain beliau belajar di Madinah, beliau juga belajar di Baghdad dengan murid-murid Imam Abu Hanifah. Jadi duduk dengan para ulama dan betul-betul semangat dalam keadaan sulit seperti itu, tetap semangat mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, maka layak dia menjadi seorang yang mumpuni, itu layak. Dan memang Imam Syafi'i ini punya kecerdasan yang lebih daripada yang lain. Ini karunia dari Allah. Ini pemberian dari Allah. Kecerdasannya itu memang luar biasa. Ada yang bilang beliau itu di perutnya ibunya itu sampai lama. Saya pernah dengar katanya sampai 4 tahun di perut ibunya. Orang kalau lebih dari 9 bulan di perut ibunya kan normal, selamat, itu katanya memang kecerdasannya lebih daripada lain. Lalu yang menarik lagi ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, fakta yang kedua adalah pernah satu saat wahukiya anil Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah diceritakan oleh Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu fi majmu'i kalami, dari kumpulan kalam-kalam beliau, pernah lama waradal Madinah, pernah ketika Imam Syafi'i muda ini beliau berguru ke Madinah atau datang ke majelisnya, wa jalasa fi hilqihi Imam Malik, beliau datang ke halaqahnya Imam Malik untuk belajar. Wal Imam Malik yumlil muwatta' ala man hunaka. Lalu Imam Malik ini
mendiktekan kitab Muwatta kepada orang-orang yang hadir di saat itu. Ya, karena Imam Syafi'i datang ke satu majelisnya Imam Malik, beliau salah satu murid Imam Malik. Ketika itu di Madinah, Imam Malik masih mendiktekan kitab Muwatta di antara yang hadir di halaqah Imam Malik tadi. Fa'amla alaihim 18 haditsan. Lalu Imam Malik itu mendiktekan kepada hadirin 19 daripada hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Imam Syafi'i fi ukhrayatin nas. Dan Imam Syafi'i saat itu hadir, beliau berada di bagian paling belakang halaqahnya. Jadi saf paling belakang, di belakang sendiri. Nah, wa ramaqahu Imam Malik bi basarihi wa huwa yaktubu bi ashabihi ala dhahri kaffi. Yang menarik ikhwan yang dimuliakan oleh Allah, selama Imam Malik ini masih ngajar, Imam Malik ini memperhatikan. Dari jauh ini ada seorang pemuda yang duduk di belakang. Dari tadi dia seperti memainkan tangannya. Jadi ada yang bilang itu udah. Itu dia nulis-nulis di tangannya, di telapak tangannya, dibalik lagi. Balik yang belakang, tulis lagi, balik lagi, tulis lagi, balik lagi, bolak-balik. Imam Malik perhatikan orang ngajar. Ini orang kok kayaknya main-mainkan tangannya, mesti ngajar. Lalu falamma tafarraqa ahlul majalis da'ahu wa sa'alahu an baladihi wa nasabihi wa akhbarahu. Maka selesai majelisnya, dipanggil sama Imam Malik. Sini, tanya, wahai pemuda, kamu ini siapa? Engkau ini nasab anaknya siapa? Engkau dari negeri mana? Maka fa'akhbarahu. Maka dijawab sama Imam Syafi'i, saya ini Muhammad bin Idris dari daerah, dia lahir di Gaza, dia bilang, Palestina. Dia bilang di Asqalan, di daerah-daerah situ juga, Palestina. Ya, saya ini orang dari sini, saya sini mau belajar. Dah ditanyakan. Maka dari Imam Malik, lalu Imam Malik mengatakan kepada dia, tadi saya lihat ketika Anda menghadiri majelis saya, engkau bermain-main dengan tangan. Sini pakai telapak ini kayak nulis sesuatu, tapi tidak pakai pulpen, pakai telapak tangan. Lalu Imam Syafi'i mengatakan, lah, tidak, saya tidak main-main itu. Kata Imam Syafi'i, wahai Imam, saya tidak main-main itu. Walakinni idza amlaita haditsan katabtuhu ala dhahri kaffi. Ini sebagian dari karamah beliau juga. Tidak bisa diikuti ya seperti ini. Maka kita lihat kehebatan dhahiran wa batinannya beliau, sehingga beliau pantas menjadi orang yang diikuti. Tidak, saya tidak main-main, kata Imam Syafi'i. Saya tulis-tulis ini karena ketika engkau melantunkan menyampaikan daripada hadis-hadisnya Nabi Muhammad tadi, saya nulis itu nyatet itu. Jadi saking tidak punya apa-apa, Imam Syafi'i nulisnya pakai ludah di telapak tangan. Ludah, tak kelihatan. Lalu wa in syi'ta 'adtu 'alaika ma amlaita 'alaina. Imam Syafi'i mengatakan, kalau engkau tidak percaya dan engkau kepingin saya ulangi hadis tadi yang 19, akan saya ulangi. Hasil catatan saya tadi di tangan tadi, pakai ludah, pakai pulpen cetok. Akhirnya betul. Sama Imam Malik, fa'amla alaihi 18 haditsan alladhi amlaha min hifdzih. Lalu diulangi lagi 19 hadis yang diucapkan Imam Malik barusan tadi di pengajian dengan hafalan beliau dan dengan sempurna, bahkan sak titik komanya. 19 hadis yang disampaikan Imam Malik tadi di majelis diulangi lagi sama Imam Syafi'i. Sempurna dengan titik komanya, entah dengan sampai sanadnya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu katanya Imam Malik didekati Imam Syafi'i, didekati sama divisi kupingnya. Ya Muhammad, ittaqillah. Wahai Muhammad, bertakwalah kepada Allah Taala. Fa innahu sayakunu laka sya'nu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala kelak akan memberimu sesuatu yang besar. Engkau ini bukan orang sembarangan. Takwa sama Allah. Kelak suatu saat engkau akan mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Imam Syafi'i itu setelah masuk daripada keramatnya Imam Syafi'i.
Dan termasuk memang dari kecerdasannya Imam Syafi'i yang luar biasa. Apa bukti bahwa beliau itu orang yang cukup cerdas dan memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak untuk kita ikuti, madhabnya untuk kita ikuti, ajarannya untuk kita anut, dan dia memang orang yang cukup punya kapasitas untuk memahami Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad, beristimbat langsung dengan Al-Quran dan Sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diceritakan di sini, Hafizul Quran Al-Karim wa huwa ibnu 7 sinin. Beliau Imam Syafi'i itu hafal Al-Quranul Karim, umurnya berapa? 7 tahun. 7 tahun sudah hafal Quran Imam Syafi'i. Lah kita umur 7 tahun hafal dangdut dia. Suruh milih uang yang 50 biru, yang 100 merah, yang 10.000 ngerti sekarang. Ya, kalau umur 3 tahun ya sekarang sudah ngerti. Suruh milih yang hijau, yang milih yang merah. Anak sekarang ini. Ya, umur 7 tahun kadang anak sekarang masih ngomong. Ya, tapi Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dalam keadaan yang sulit jadi. Imam Abdullah Al-Haddad dikatakan umur 4 atau 3 tahun sudah hafal Quran. Nah, kawannya apa? Kalau itu pengaruh, memang karomah itu, pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hafizul Muwatta Malik wa huwa ibnu 10 sinin. Umur 10 tahun sudah hafal Muwatta'nya Imam Malik. Kitabnya Imam Malik namanya Muwatta yang isinya 100.000 hadis kalau tidak salah. Itu kitab hadis pertama kali yang dikodifikasi itu kitab Muwatta. Dikodifikasi itu apa? Dibukukan, disusun. Pertama kali itu kitab Muwatta, yakni Imam Malik. Imam Malik itu berguru Imam Nafi'. Imam Nafi' itu berguru sama Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ajma'in. Ya, 10 tahun sudah hafal Muwatta. Ini sudah sekelas ulama. Wa fatahallahu alaihi ma lam yaftah ala ghairihi. Memang dia diberikan sama Allah fatah atau diberikan Allah ilmu yang tidak diberikan oleh orang lain. Ya, mungkin karena salah satunya dalam keadaan sulit, dia itu tetap semangatnya belajar luar biasa. Maka dikatakan umur 15 tahun sudah diizinkan sama gurunya untuk berfatwa, mengeluarkan fatwa. 15 tahun. Orang mengeluarkan fatwa tidak sembarangan, mufti itu. Dia harus menguasai beberapa ilmu dan harus hafal Quran, harus hafal beberapa ribuan hadis seperti tadi lah. Ini 15 tahun. Dikatakan 15 tahun sudah pakai imamah. Imam Syafi'i ini sudah ngajar ulama-ulama besar. Ini umur 15 tahun, mungkin jenggotnya belum tumbuh. Sudah ngajar ulama-ulama yang besar Imam Syafi'i. Ya, maka waqad ja'a fil hadis, ini fakta menarik lagi dari Imam Syafi'i. Pernah datang daripada hadisnya Rasulullah SAW. Pernah ada hadisnya Rasulullah SAW yang diriwayatkan ikhraju Abu Dawud At-Tailasi juz 1 halaman 39 wa ghairi min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah itu pernah bersabda, "Alima Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman." Bahwa kelak ada seorang alim dari bangsa Quraisy yang memenuhi bumi ini dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kelak akan datang satu zaman ada seorang yang disebut alimul Quraisy. Maka wahamalahu ulama kal Imam Ahmad ala Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dan para ulama condong yang dimaksud Rasulullah SAW dulu seorang alimul Quraisy yang bakal datang ilmunya memenuhi bumi, ya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Ahmad dan para ulama. Imam Ahmad ini muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, itu pendiri mazhab Hambali. Insyaallah pertemuan ke depan nanti kita ceritakan lagi. Itu condong kepada gurunya Imam Syafi'i karena luar biasa. Dan memang kalau cara nalar-nalar terbukti, ilmunya sampai sekarang masih diikuti orang dan memenuhi bumi, paling banyak mazhabnya. Imam Syafi'i termasuk di Indonesia, hampir seluruh muslim di Indonesia itu tata cara beribadah dan syariatnya mengikuti daripada ajaran Imam Syafi'i.
Imam Ahmad mengatakan kana Syafi'i kasyamsi lid dunya wal 'afiyah lin nas. Imam Syafi'i itu seperti matahari bagi dunia dan kesehatan bagi manusia. Saking pentingnya buat manusia Imam Syafi'i. Ada yang lebih penting dari dua ini. Fandur hal dihadaini min awadin aw khalaf. Ada yang lebih penting daripada dua ini bagi kehidupan? Tidak ada. Matahari, kalau tidak ada matahari, bumi ini beku. Nah, kalau tidak ada kesehatan, bagaimana manusia ini bisa beribadah, bisa berjalan, bisa bekerja dalam keadaan sakit? Saking pentingnya Imam Syafi'i digambarkan seperti itu. Radhiyallahu anhu. Jadi sampai di sini kita sudah tahu bagaimana profilnya Imam Syafi'i yang luar biasa. Wa kana Imam Syafi'i rahimahullah qad jazza al-laila thalathata ajza. Imam Syafi'i ini itu tirakat dohirnya tadi berguru. Dia juga punya tirakat batin. Jadi untuk menjadi seorang ulama yang dipanut itu yang enggak cuma tirakatnya secara dohir dia pintar atau menguasai berbagai cabang ilmu, tapi dia juga harus punya tirakat batin. Dia juga harus punya riyadhah batiniyah, ya. Imam Syafi'i itu dalam kehidupannya dia membagi malamnya itu menjadi 3 bagian. Apa? Sulusul awal yaktub. Sepertiga malam yang pertama beliau itu menulis ilmu, nah, nulis status, menulis ilmu, ya, nulis ilmu. Kitab-kitabnya banyak, karya-karyanya banyak. Wadani yusolli, dan malam sepertiga malam yang kedua beliau sholat, dan sholat sunnah. Wadzalit yanam, dan sepertiga yang terakhir baru beliau istirahat, tidur. Jadi tidurnya cuma sedikit. Waktunya itu kulluhum manfaat. Wa kana yaktimul Qur'ana fi kulli yaumin khatmah. Dan beliau itu Imam Syafi'i termasuk tirakatnya setiap hari hafal hatam Quran. Setiap hari hafal Quran, setiap hari 1 kali hatam Quran. Wa fi Ramadan yakhtimu sittina khatmatan kulliha fi shalah. Kalau bulan Ramadan 2 kali hatam sehari dan semuanya dihatamkan dalam sholat. Bayangkan seperti itu. Kok ada pertanyaan kenapa kita harus madhab? Alimnya luar biasa. Ini penerusnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatam. Jadi memang orang-orang soleh ini waktunya memang, kalau kita lihat waktunya semuanya manfaat. Waktunya semuanya tidak ada buat berleha-leha. Bayangkan sepertiga malamnya buat nulis, buat sholat, sama buat ibadah. Kita seluruh malamnya buat tidur, sama begadang, jelas. Tapi Imam Syafi'i luar biasa. Makanya pantas untuk beliau menjadi ulama yang menjadi panutan itu sangat pantas, ikhwan yang dimuliakan oleh Allah. Bukan tidak ada orang seperti itu, ada. Ini yang menyusun buku ini Habib Zain bin Ibrahim bin Smith yang ada di kota Madinah. Sampai nanti kalau umrah di sana ada beliau Habib di Madinah, Habib Zain bin Ibrahim bin Smith berapa kali datang ke Solo, ulama besar. Itu beliau juga gitu, waktunya itu sampai mungkin tidak masuk akal, tidak ada kesempatan untuk hal-hal yang bermanfaat. Saya bicara sendiri dengan cucunya. Berapa kali saya sampaikan di sini. Kata cucunya Habib Zain bin Smith ini setiap hari itu belajar tidak kurang dari 22 kitab. Setiap hari. Sudah alim beliau. Wong dia rujukannya ahli fikih, termasuk kaliber dunia beliau. Habib Zain bin Smith pagi alim. Sampai dijuluki Imam Syafi'i kecil zaman sekarang ini. Saking paginya. Itu isi belajar setiap hari 22 kitab kok. Belum zikirnya. Kalau zikir itu kata cucunya, saya ngomong dulu, cerita dulu. Itu tidak 1000, 2000 baca subhanallah, alhamdulillah, sholawat 80.000, 100.000. Memang beliau itu kalau begini terus, tangannya tuh zikir terus. Belum nemui tamu, belum ngajar, belum sholat sunnah. Jadi kulluhum makmurun bitta'at. Waktunya itu semuanya makmur dengan taat. Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi.
sampai nggak ada waktu pernah dikasih jam. Jam dulu itu kan puteran, vintage itu puteran. Jadi kalau setiap 24 jam diputar baru jalan. Abdullah itu dikasih jam itu, dibilangnya nanti setiap 24 jam diputar ya, Beb. Tak taruh kantongnya. Subhanallah, beberapa waktu ketemu orang yang ngasih jam tadi tanya, Beb sekarang jam berapa? Dilihat jamnya, oh sekarang jam 10. Padahal sudah bukan jam 10 lagi, mungkin kemungkinannya, mungkin dasar. Ngomongnya loh, jam 10. Loh, Beb, salah Beb, itu jamnya ini sudah rada sore, kalau jamnya jam 10 Beb, umpamanya. Dan itu jamnya apa enggak diputar? Enggak ada waktu saya muter jam. Muter jam, enggak ada waktu. Karena apa? Sampai beliau bilang kalau ada waktu yang lebih dari 24 jam, tak beli. Kalau ada hari yang lebih dari 7 hari, ada slot, tak beli. Karena mereka sampai kurang-kurang merasa taat kepada Allah. Sampai muter jam itu enggak sempat. Muter jam itu enggak sempat. Wiritannya itu subhanallah 25.000 kali dia. La ilaha illallah 25.000 kali. Baca apa lagi? Sholawat apa dikirnya 25.000 kan 25.000 baru dikirnya. Belum ngajarnya, belum ininya, belum itunya. Ya enggak sempat menganu jam. Nah kalau kita kebalikannya semua ini loh kita. Ya enggak sempat baca Quran kita sampai. Baca Quran enggak syukur sehari sama makro. Kalau Al-Qurannya dihamburkan di atas lemari terus setiap hari. Kenang-kenangan dari KUA. Enggak pernah dibaca. Ya, itu Imam Syafi'i. Maka radhiyallahu anhu yaqul ma kadzabtu qat wala halaftu billahi shadiqan wala kadiban. Dia mengatakan aku sesungguhnya Imam Syafi'i tahadzudzan bin Imam, saya tidak pernah sama sekali seumur hidup ngapusi, itu tidak pernah. Berbohong itu tidak pernah Imam Syafi'i. Dan saya tidak pernah bersumpah menggunakan nama Allah walaupun itu betul apalagi bohong. Karena beliau menyadari nama Allah ini berat kalau buat sumpah. Tidak sembarangan, tidak pernah beliau. Benar orang bertanya, sudah? Pertanyaan ya sudah. Kita wallahi itu sudah ada di mulut kita. Wallahi, tallahi, demi Allah berat loh ini. Itu kafaratnya berat kalau sampai kafarat, kalau sampai ngapusi. Kita wallah bila demi Al-Quran lagi. Disebut Al-Quran demi Nabi Muhammad, demi Rasulullah. Sudah itu kadang nggak benar, kadang ngapusi. Disebut kabar Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, semua disebut Al-Quran, Injil, Zabur, semuanya. Taurat disebut, ada orang ngapusi. Wallah ini dagangan sudah ditawar 1 juta sama orang. Wallah demi Rasulullah. Padahal saat ini tidak ada yang nawar belas. Ngapusi, dosanya gede. Ini Imam Syafi'i benar tidak pernah ngomong Allah. Ya, makanya pantas kalau dia itu punya kecerdasan yang luar biasa, itu pantas. Mau tidak pernah ngapusi loh, tidak pernah farat, tidak pernah bersumpah macam-macam. Ya, wala taraktu ghuslal jum'ah fi baradin wala safarin wala ghairih. Tidak pernah ninggalkan di Jumat, walaupun dalam keadaan musim dingin atau dalam keadaan safar atau dalam keadaan lain. Dan Imam Syafi'i wa man syabi'tu mundu 16 sana illa syab'atan tarahtuha min sa'ati. Beliau itu juga tidak pernah merasakan kenyang selama 16 tahun. Beliau mengatakan cuma sekali waktu kok kenyang, tidak tahu apa sampai. Jadi memang karena orang yang terlalu kenyang ini pikirannya akan lelah untuk beribadah. Hikmah akan terbuka kalau perut ini dipenuhi dengan makanan. Ya, itu Imam Syafi'i. Jadi tidak pernah kenal. Kalau kita kenyang terus, buktinya dulu kalau kita mau terawih itu. Kalau kenyang itu bikin malas itu kalau mau terawih itu. Dan puasanya balas dendam, bukurnya balas dendam, olah dimakan, kurma 11 dimakan, katanya alasannya sunnah ganjil 11 harus dimakan. Belum gorengan, belum makanan, belum nasi, belum buah, belum minuman, semua dimakan. Akhirnya mau terawih, gelegen, mau terawih abot, akhirnya regut, nggak terawih karena kenyang. Orang kenyang itu mau ibadah sulit.
Ya, orang-orang dulu itu makan sedikit. Bensin itu kalau nggak salah pernah sampai tabungnya diperiksa itu sampai mengecil karena saking makannya dikit. Itu orang-orang seperti itu makanya cocok untuk jadi panut. Kalau Humaydi dikatakan Al-Imam Humaydi, kalau Imam Syafi'i rahimahullah min Sana'a ila Makkah bi 10,000 dinar. Pernah Imam Syafi'i itu melakukan perjalanan dari Sana'a ke kota Mekah dengan membawa uang 10.000 dinar. Nah, sekarang 100 juta. 10.000 dinar, dinar emas 100 juta lebih. Ya. Fadaraba khaba'an kharijan min Makkah. Kemudian aku, kata Imam Humaydi, membangun tenda di luar Mekah. Mungkin beliau bersama Imam Syafi'i bangun tenda di luar Mekah dengan Imam Syafi'i. Wakana nasu ya'tunahu. Kemudian orang-orang mulai mendatangi Imam Syafi'i. Tahu ada Imam Syafi'i datang, sudah terkenal saat itu, sudah jadi seorang imam. Mereka mendatangi Imam Syafi'i. Fama bariha min mawdi'ihi hatta farraqaha kullaha. Maka orang-orang yang datang itu semuanya disangoni sama Imam Syafi'i. Uang 10.000 dinar atau mungkin sekian ratus juta ini, orang-orang yang segitu banyaknya datang semua dibagi duit sampai orang-orang itu selesai. Segitu banyaknya orang sudah selesai pertemuannya dengan Imam Syafi'i, uangnya habis. Sedekahnya juga seperti itu. Waliullah loman, makanya tidak akan diangkat seseorang itu menjadi wali. Saya pernah dengar kecuali dia loman. Apa loman? Jawad, karom, dermawan. Wali pelit tidak ada. Wali kok medit, tidak ada. Itu bukan wali, walian namanya. Wali itu mesti loman, ya. Wali itu mesti loman. Kalau ingin jadi wali ya loman. Imam Syafi'i, uang ratusan juta ditentekan buat sedekah kok. Jadi tirakannya ya zahiran ya batinan. Ya. Maka qala ba'dhum fi hadis, disampaikan juga dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Dawud hadis nomor 4291 wa ghairihi min hadis Abi Hurairah, bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, innallaha yab'atsu li hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ah sanah may yujaddidu laha amra diniha. Jadi kata Rasulullah, Allah itu akan mengutus setiap 100 tahun itu satu orang hamba Allah, kita kenal dengan waliullah, itu yang yujaddidu atau memperbarui. Maksudnya memperbarui ini memperbaiki keadaan urusan agama atau urusan syariat setiap 100 tahun. Ada namanya wali mujaddid, jadi diutus setiap 100 tahun sama Allah itu untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Kalau ada bid'ah, kalau ada apa, kalau ada kesesatan, ini ada wali yang tugasnya untuk memperbaiki itu semua. Ya? Jadi memang di zaman dulu itu ada seperti itu, ada sampai zaman yang apa, yang beredar apa namanya, hadis-hadis palsu. Di zaman itu beredar hadis-hadis palsu. Kalau tidak salah zaman Imam Syafi'i beredar banyak hadis-hadis palsu. Nah, jadi tugasnya Imam Syafi'i ini orang yang 100 tahun. Katanya apa? Ufakana ala ra'sil mi'atil ula Umar bin Abdul Aziz. Para ulama mengatakan 100 tahun pertama itu Umar bin Abdul Aziz setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Kata Umar bin Abdul Aziz itu seorang pembaharu, istilahnya seperti itu. Pembaharu. Jadi beliau seorang khalifah yang adil. Jadi setelah Rasulullah ini kan banyak kejadian-kejadian yang hubungannya dengan kekhalifahan atau dengan kepemimpinan. Banyak mulai ruwet lah sudah. Namanya Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadi mujahid, memperbaiki itu semua. Ya, seorang khalifah, ya seorang waliullah, ya seorang ulama yang luar biasa. Sampai diceritakan di zaman Umar bin Abdul Aziz itu sampai saking adilnya, macan itu tidak mau makan kambing, tidak mau makan rusa. Sampai pernah ada orang Cina makan rusa. Oh ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal. Saking adilnya. Tahu kan ceritanya? Ada orang datang, dia nyalakan lilin, tanya urusan negara apa urusan pribadi. Urusan pribadi, dimatikan lilinnya. Dulu kita bicara dalam gelap-gelapan. Soalnya ini minyaknya dibeli pakai uang negara. Urusan minyak loh ini. Takut dituntut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang korupsi merajalela. Ya, makanya ala
wa ala ra'si mi'ati tsaniyah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Dan 100 tahun setelah Imam Umar bin Abdul Aziz wallahu alam adalah katanya Imam Syafi'i yang menjadi mujaddid. Dan fakta menarik lainnya, Imam Syafi'i ini ternyata pernah berguru dengan cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa? Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah ini salah satu cucu Nabi Muhammad yang makamnya sekarang ada di kota Mesir. Beliau adalah seorang ulama wanita, seorang alimah, seorang abidah, seorang waliyah Ahlul Bait Nabi Muhammad. Beliau adalah Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar bin Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucunya Sayyidina Hasan. Dan suaminya adalah Al-Imam Ishaq Al-Mu'tamin bin Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Ahlul Bait Nabi Muhammad. Beliau itu ya sedikit ini sebagai penutup, kelebihan dikit waktunya Ramadan. Jadi Sayyidah Nafisah ini dulu tinggal di Madinah. Ayahnya dulu gubernur Madinah. Tapi dengan serba kecukupan, Sayyidah Nafisah ini tidak terus hidup bermewah-mewah, tidak. Dia sering menyendiri, sering khalwah, sering ibadah, ya, sering berpuasa, sampai menjadi orang yang alim. Dan beliau ini juga seperti jaduh, seperti Rasulullah, jaduha, seperti Nabi Muhammad. Beliau ini layak tuh boleh yang terang. Beliau ini ummi. Beliau ini tidak bisa baca, tidak bisa nulis kayak Rasulullah, ya, buta huruf. Tetapi hafalan Qurannya dan ilmunya luar biasa. Tetap mau belajar, sehingga ketika datang ke Mesir, entah kenapa melakukan perjalanan ke Mesir. Ketika tiba di Mesir, orang-orang berbondong-bondong menyambut, termasuk Imam Syafi'i yang ikut belajar kepada beliau. Bahkan katanya setiap hari Imam Syafi'i itu setiap hari datang ke rumahnya Sayyidah Nafisah untuk belajar. Di situ mengikuti daripada majelis untuk di situ juga ngajar Imam Syafi'i. Di situ di majelisnya Sayyidah Nafisah, Imam Syafi'i juga ngajar, tafsir, hadis, sampai luar biasa. Ya, guru sama murid ini sampai luar biasa. Kalau ada apa-apa Imam Syafi'i itu selalu minta doa sama Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah itu kalau ada orang Yahudi sakit, pernah dikasih bajunya dia sembuh. Banyak karomah-karomahnya. Karena makamnya ada di Mesir, diziarahi orang banyak. Ya, sampai pernah setiap sakit Imam Syafi'i itu minta doa, mengutus muridnya minta doa. Doakan sembuh, doakan sembuh lagi, doakan sembuh. Sampai pernah satu kali sakit Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah itu ngomongnya apa? Mata'ahullah ila nadharillah wajhil karim. Saya ngomong gitu. Semoga Allah memberikan dia kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muridnya datang, apa yang disampaikan beliau? Dia menyampaikan semoga Allah mengaruniai engkau bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i sadar kalau umurnya sudah tidak panjang. Setelah tamat, lalu dia berwasiat kalau tidak salah, kalau nanti dia meninggal, termasuk dia harus disolati jenazahnya sama gurunya Sayyidah Nafisah. Jangan sampai tidak disolati. Ya, itulah mengapa saya katakan bahwa madhabnya Ahlul Bait ya madhabnya Imam Syafi'i. Madhabnya Ahlul Bait ya madhabnya 4 madhab. Imam Abu Hanifah itu belajar sama Imam Ja'far Shadiq. Imam Syafi'i termasuk belajar sama Sayyidah Nafisah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengaruniai kita hati yang bersih, sehingga kita bisa mengikuti daripada ajaran para ulama, sehingga hati kita disinari oleh Allah dengan ilmunya para ulama. Kita bisa menjalankan madhab Syafi'i yang sebagian besar dilakukan oleh ulama-ulama kita sampai sekarang ini dengan baik dan benar, sehingga kelak kita bersekongkol bersama Imam Syafi'i dan bersama para wali Allah, bersama para ajadat, para habaib sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan